Di PHP terdapat suatu fungsi include dan require yang dapat memungkinkan Anda memasukkan suatu file PHP atau konten dari suatu file PHP ke dalam file PHP lainnya. Untuk lebih jelasnya, misalnya di sini saya punya folder dengan nama include dan terdapat dua file, di mana file pertama dengan nama file dan file kedua dengan nama include. Dan keduanya saya akan buka dengan Notepad++. Yang pertama di sini Anda lihat untuk include.php, terdapat kode embeddan PHP untuk include. Lalu untuk file.php, artinya yang akan dilakukan di sini adalah content dari file.php akan dimasukkan ke dalam file include.php dengan menggunakan fungsi include. Semoga Anda tidak bingung. Dan misalnya di sini, jika di dalam file.php di sini terdapat untuk tag paragraf dan ada suatu kata fufu seperti itu, jadi akan di-include adalah file.php yang ada di sini. Lalu jika saya ke browser dan saya akses untuk datanya, jadi include, lalu include.php, Anda bisa lihat di sini untuk kode masuk fufu. Jika saya view dan back source, Anda bisa di sini untuk view fufu. Lalu untuk tag paragraf dari XML, dan di sini juga termasuk untuk komen dari file.php tadi. Dan selain ini, jadi misalnya di sini saya hapus dulu. Selain tag XML, juga dapat dimasukkan untuk tag dari PHP itu sendiri. Jadi jika Anda lihat di sini, include terdapat di dalam suatu embeddan PHP, dan file.php ini memiliki kode embeddan PHP lain. Dan jika saya save, lalu saya kembali ke browser dan saya refresh, Anda bisa lihat tetap berfungsi, artinya tidak ditemukan error atau tidak terjadi error. Jadi kode PHP di sini seperti di replace di sini. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi walaupun misalnya saya menggunakan seperti ini, jadi PHP ditutup di sini, dan di sini juga di file.php ada file, maksud saya ada kode PHP lain. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh, ini akan tetap sama atau tidak berefek, atau istilahnya berfungsi. Saya kembali, dan selain include ada juga untuk require. Jika saya save, lalu saya kembali ke browser dan saya refresh, ini memperlihatkan hasil yang sama. Dan intinya require dan include prinsipnya sama, yaitu memasukkan file PHP dari, maksud saya memasukkan file content dari suatu file PHP ke dalam suatu file PHP yang lain. Dan untuk bedanya dapat Anda lihat jika file tersebut tidak ditemukan. Jadi misalnya file dengan nama aisle.php ini tidak terdapat pada root folder ataupun tidak terdapat pada root folder atau server. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat terdapat warning dan filter error dari require. Dan jika saya memperlihatkan untuk view lalu back source, Anda bisa lihat ketika suatu fatal error, jadi suatu pesan fatal error, Anda bisa lihat untuk kode di bawah require tidak dieksekusi sama sekali, termasuk untuk HTML kode dan PHP juga, PHP kode. Jadi ini sama dengan penggunaan fungsi exit. Dan jika menggunakan include, saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh, ini juga akan sama, yaitu terjadi warning, tetapi di sini bukan fatal error tetapi warning. Dan kode di bawah dari, maksud saya script di bawah line dari script include tersebut akan tetap dieksekusi atau akan tetap dijalankan. Jika saya ke back source untuk view, Anda lihat di sini masih terdapat tag XML dan masih terdapat tag body dan string apa kenapa siapa di mana masih tetap dijalankan, walaupun dari file yang akan di-include tidak ditemukan. Dan selain itu, selain include
dan require, ada juga suatu statement di mana include once. Dan jika saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Ini, maksud saya filenya ada, filenya exist, jadi saya refresh, Anda bisa lihat terjadi hal yang sama. Tetapi jika saya menggunakan untuk include once, lalu saya duplikat, artinya saya masukkan berkali-kali, saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh, ini akan tetap memasukkan satu saja dari include once. Jadi include once yang lainnya akan di-ignore atau akan diabaikan. Hal ini berbeda jika Anda menggunakan untuk include atau ya hanya menggunakan include. Jadi misalnya sini saya duplikat, saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Hai semuanya dibaca. Dan ini juga selain include, hal yang sama juga berlaku untuk require once. Jadi sama seperti include. Dan misalnya di file.php saya menggunakan untuk hello, maksud saya variabel hello. Dan di sini ada untuk halo untuk string, maksud saya. Lalu ada function sapa dan ada variabel hi, di mana di sini hola dan hi. Atau mungkin seperti ini lebih bagus. Jadi untuk hola dan hi, untuk variabel hi maksud saya. Saya save dan jika di include saya panggil. Misalnya di sini mungkin saya letakkan seperti ini. Jadi echo dari variabel hello dan memanggil untuk function sapa, di mana argumennya adalah misalnya string Januar. So saya save, lalu saya ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini berfungsi untuk script PHP dari suatu file ke file lainnya. Dan dalam penggunaannya, require biasa digunakan jika membutuhkan suatu file yang penting untuk kontennya, misalnya menghubungkan ke database atau seperti itu. Tetapi dalam penggunaan include biasanya digunakan pada beberapa file yang mungkin kontennya tidak terlalu dibutuhkan, atau maksudnya tidak terlalu berpengaruh, misalnya suatu templates atau seperti itu. Jadi penggunaan require dan include intinya adalah memasukkan suatu file ke dalam suatu file PHP yang lain, dan dalam penggunaannya ini dikembalikan lagi kepada Anda apakah Anda yang menggunakan include atau require.